Belakangan ini, semakin banyak orang merasa cemas atau anxiety karena otak mereka dipaksa memproses terlalu banyak data yang tidak penting. Mungkin Anda merasa hari ini dunia terlalu bising, informasi masuk begitu cepat, dan kita sering merasa bingung harus melangkah kemana. Nah, saya membuat video ini karena saya percaya, di tengah ketidakpastian ini, satu-satunya hal yang bisa dan harus kita kendalikan sepenuhnya adalah pikiran kita sendiri. Maka sangat penting menyaring informasi sehingga kita tidak kewalahan dan bisa mencapai ketenangan dalam mengambil keputusan di tengah kebisingan dunia. Terlalu banyaknya pilihan di dunia ini, dari pilihan karir hingga pilihan menu makanan, orang modern cenderung sulit memutuskan. Seringkali kita terjebak dalam fase berpikir tanpa henti, tapi tidak pernah melangkah. Sehingga pembahasan ini hadir untuk memberikan kompas bagi kita. Ya, semua ini berpengaruh kepada mental wellness atau kesehatan mental yang sangat bergantung pada cara kita mengatur dialog di dalam kepala kita sendiri. Tentunya banyak sekali konflik batin terjadi karena orang tidak paham bagaimana bias kognitif atau emosi merusak logika mereka. Dengan Anda menjadi tuan atas pikiran, berarti mampu mengenali kapan pikiran kita sedang menipu kita. Ini adalah langkah awal menuju hidup yang lebih bahagia dan minim stres. Anda sendiri tahu, dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian ekonomi dan sosial. Orang yang tidak menguasai pikirannya akan mudah terombang-ambing oleh keadaan luar. Kita harus membangun perangkat lunak mental yang kuat. Jika kita bisa menguasai pikiran atau mastering the mind, kita tetap bisa berpikir jernih dan bertindak tepat dalam situasi sesulit apapun. Mari kita melatih hal-hal positif yang kita mulai dengan Mastering Your Mind, berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti menguasai pikiran Anda. Dalam konteks pembahasan kita mengenai kognitif dan konklusif, judul ini bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan sebuah tujuan utama. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai arti di balik judul tersebut. 1. Kendali penuh, self-mastery. Banyak orang merasa dikuasai oleh pikirannya sendiri, merasa cemas, bingung, atau terjebak dalam pikiran yang berputar-putar tanpa henti. Mastering your mind berarti Anda yang memegang kendali. Anda tahu kapan harus menyuruh otak bekerja keras mencari data yang merupakan proses kognitif, dan kapan harus memerintahkan otak untuk berhenti dan mengambil keputusan yang disebut hasil konklusif. 2. Efisiensi berpikir. Seseorang yang sudah master dalam pikirannya tidak akan membuang energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Anda menjadi lebih tajam dalam menyaring informasi atau atensi dan lebih cepat dalam mencapai titik kepastian. Anda tidak lagi menderita analisis paralisis atau lumpuh karena terlalu banyak mikir. 3. Kematangan emosional dan logika. Pembahasan ini menyiratkan bahwa Anda memahami cara kerja mesin di dalam kepala Anda. Anda sadar saat otak Anda mulai berbuat curang atau tidak objektif akibat bias kognitif. Dengan menguasai pikiran, Anda bisa menetralisir bias tersebut agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. Pernahkah Anda merasa lelah hanya karena berpikir? Kita sering terjebak dalam keraguan karena tidak tahu perbedaan antara proses mencari dan titik temu. Hari ini, mari kita bedah dua konsep, kognitif dan konklusif. Kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan keduanya agar hidup kita tidak lagi penuh dengan keraguan. Mari kita mulai dengan kognitif. Apa sih sebenarnya arti kognitif? Sederhananya, kognitif adalah aktivitas mental di mana kita memperoleh pengetahuan dan memahami informasi. Di dalam kognitif, ada 3 pilar utama yang harus kita pahami. Yang pertama, atensi atau perhatian. Ini adalah kemampuan otak kita untuk menyaring informasi. Bayangkan seperti lampu senter di kegelapan. Anda memilih bagian mana yang ingin Anda terangi dan fokuskan. Yang kedua, memori atau ingatan. Bukan hanya sekedar mengingat masa lalu, tapi kemampuan mengambil informasi lama untuk memecahkan masalah baru. Dan yang ketiga, penalaran atau logika. Ini adalah kemampuan menghubungkan ide satu dengan lainnya secara masuk akal, sebab akibat. Jadi, kognitif adalah pabrik berpikir kita. Ia mengolah data mentah menjadi sebuah pemahaman. Lalu, apa itu konklusif?
Jika kognitif adalah prosesnya, maka konklusif adalah sifat dari hasilnya. Artinya, sebuah informasi atau bukti dikatakan konklusif jika ia sudah final, menentukan, dan meyakinkan. Tidak ada lagi tapi atau mungkin. Konklusif adalah titik di mana keraguan berakhir karena buktinya sudah terlalu kuat untuk dibantah. Tanpa hasil yang konklusif, kita akan terjebak dalam analisis paralisis, istilah untuk kondisi di mana seseorang terlalu banyak berpikir hingga akhirnya lumpuh dan tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Agar mudah, bayangkan Anda terbangun di sebuah ruangan terkunci, tanpa tahu bagaimana Anda bisa sampai di sana. Di depan Anda ada sebuah kotak misterius. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, disinilah mesin kognitif Anda mulai bekerja. Anda tidak langsung tahu jawabannya, tapi otak Anda mulai bergerak. Mata Anda mulai mengamati setiap sudut ruangan. Itu namanya perhatian. Anda mencoba mengingat apakah pernah melihat kotak ini sebelumnya. Itulah memori. Lalu, Anda mulai berpikir, jika ada kotak, pasti ada kunci. Inilah penalaran. Jadi, kognitif itu bukan jawabannya. Kognitif adalah perjalanan Anda, cara Anda memproses semua petunjuk dan usaha otak Anda untuk memahami situasi yang membingungkan. Namun, berpikir saja tidak cukup, bukan? Setelah berjam-jam mencari, Anda menemukan sebuah kunci kecil di bawah karpet. Anda memasukkannya ke lubang kotak dan klik, kotak itu terbuka. Di saat itulah semua keraguan Anda hilang. Anda tidak lagi menebak-nebak. Anda punya bukti nyata di tangan. Inilah yang kita sebut konklusif. Sesuatu dikatakan konklusif ketika pencarian berakhir, perdebatan berhenti, dan Anda mendapatkan jawaban yang final dan meyakinkan. Satu contoh lagi ya. Pernah tidak Anda merasa bingung mau masak apa hari ini? Akhirnya Anda memutuskan untuk membuat nasi goreng. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Saat Anda mulai menyiapkan bumbu, memotong bawang, dan menggoreng nasi, itulah yang disebut kognitif. Kognitif itu seperti saat Anda berpikir, garamnya sudah masuk belum ya? Ini langkah awal, yaitu mengingat. Kok baunya agak gosong ya? Inilah langkah kedua untuk merasakan atau memperhatikan. Oh, apinya harus dikecilkan. Ini di tahap ketiga yang dikatakan mencari solusi. Jadi, kognitif itu adalah proses Anda bekerja dan berpikir di dapur kepala Anda. Lalu, nasi gorengnya matang. Anda mencicipinya, dan rasanya enak sekali, pas. Di titik ini, Anda tidak lagi bertanya-tanya bumbunya kurang atau tidak. Anda sudah yakin rasanya enak. Keyakinan dan hasil akhir yang sudah pasti ini namanya konklusif. Sekali lagi saya tekankan bahwa kognitif itu saat kita sibuk berpikir dan mencari jalan. Sedangkan sesuatu disebut konklusif apabila semuanya sudah jelas, pasti, dan tidak bikin bingung lagi. Nah, jadi, dalam hidup kita butuh keduanya. Kita butuh kemampuan kognitif yang tajam untuk memproses masalah, agar kita bisa sampai pada hasil yang konklusif untuk mengambil keputusan. Jadi, selalu melatih diri adalah kunci keberhasilan yang pasti. Dan keputusan yang berani adalah kunci kemajuan. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Masalah apa yang saat ini sedang Anda coba pecahkan? Atau, jika video ini membantu Anda memahami sesuatu yang baru, jangan lupa subscribe, klik tombol suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa!